Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Hari ini waktunya kita untuk belajar IPA. Nah, sebelum kita membahas tentang materi hari ini, kita coba review dulu ya tentang materi pada minggu lalu. Pada minggu yang pertama setelah UTS, kita membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, pada hewan ruminansia, lambung terbagi menjadi 4. Diingat-ingat ya, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi kakak-kakak semua silahkan untuk memahami fungsi dari masing-masing bagian-bagian tersebut. Nah, selain itu kita juga telah membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan masing-masing dari dari masing-masing sistem pencernaan ini memiliki fungsinya masing-masing. Mulut untuk mengunyah, kemudian kerongkongan untuk menghubungkan antara mulut dan lambung, sehingga makanan yang telah dikunyah dari mulut dapat terdorong melalui kerongkongan untuk menuju lambung. Kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus yang digunakan untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Nah, pada usus halus terdapat bagian utama, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilium atau bagian akhir. Dan masing-masing dari bagian-bagian usus halus tersebut memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu diare. Nah, ada yang tahu apa itu diare? Pasti sebagian dari kakak-kakak semua pernah yang mengalami yang namanya diare. Nah, diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh manusia, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu ketika penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Jadi, kita harus memperhatikan kebersihan makanan kita ya, agar tidak terkena diare. Yang kedua yaitu konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti misalnya buah, sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Jadi, diare dan konstipasi atau sembelit itu berbeda ya kak. Ketika feses atau kotoran kita terlalu encer, itu disebut dengan diare. Namun, ketika feses atau kotoran kita keras, itu disebut dengan konstipasi atau sembelit. Jadi, mulai sekarang kita harus memperhatikan gaya hidup kita, mulai dari makanan, kemudian kebiasaan untuk banyak minum air putih, kemudian rutin dalam membuang air besar. Nah, yang ketiga yaitu apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Apendisitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Jadi biasanya umbai cacing atau usus buntu ini dapat disembuhkan dengan cara operasi. Jadi kita semua harus memperhatikan jenis makanan yang kita makan, kemudian harus kita kunyah hingga halus agar tidak menyebabkan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan kita. Nah, yang keempat yaitu tukak lambung. Tukak lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri.
Luka yang muncul ini juga bisa saja muncul pada dinding duodenum atau usus kecil serta esofagus atau kerongkongan. Gejala yang biasanya muncul yaitu penderita akan merasa nyeri atau perih pada bagian perut. Rasa nyeri yang muncul akan menyebar ke leher, terasa semakin perih saat perut kosong. Muncul ketika malam hari, akan hilang dan kambuh lagi pada minggu kemudian. Jadi rasa sakit pada tukak lambung ini muncul pada malam hari, namun munculnya itu muncul kemudian hilang, muncul hilang, dan kemudian akan kambuh lagi pada hari berikutnya atau pada minggu berikutnya, seperti itu. Yang kelima yaitu gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Nah, cara menjaga kesehatan pada sistem pencernaan manusia, sebenarnya cara menjaga kesehatan pada sistem pencernaan ini terbilang mudah karena kita hanya perlu mengkonsumsi makanan banyak serat seperti buah dan sayur, minum cukup air, olahraga yang cukup, kemudian kita harus mengunyah makanan kita hingga halus agar mudah dicerna oleh lambung. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia yaitu dengan cara mengkonsumsi buah dan sayur atau makanan berserat. Contohnya seperti buah pisang. Nah, manfaat buah pisang bagi sistem pencernaan yaitu pisang dapat mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan. Karena teksturnya yang lembut, pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur dengan susu dan air atau dapat dimasukkan dengan segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari buah pisang, termasuk untuk mengatasi dari penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan. Nah, disebutkan tadi bahwasanya salah satu dari cara menjaga kesehatan sistem pencernaan yaitu dengan cara minum banyak air. Nah, kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, menyebabkan kulit kusam, dan yang terakhir yaitu mengganggu fungsi ginjal. Jadi sebenarnya ketika kita kurang mengkonsumsi air putih, banyak sekali dampak-dampak buruk yang dapat terjadi pada tubuh kita. Jadi mulai sekarang kita harus banyak minum air agar kebutuhan air pada tubuh kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita lanjut tema 4 ya, Kak. Jadi dipersiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.